basic. Just use the toggles here to. Boxing robot. He's a G2, built in early 2000s. Halo kawan, apa kabar semuanya? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat bagi yang sudah jadian, bersabar bagi yang sendirian. Bagi yang sendirian, mari kita rebahan. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang bertema robot, di mana keterbatasan manusia saling beradu tinju di atas ring. Dengan menggunakan robot buatannya sendiri yang dikendalikan oleh remote control, saling membantai sampai berkeping-keping. Film ini berjudul Real Steel, yang rilis di tanggal 7 Oktober 2011. Film ini disutradarai oleh Shaw Adam Levy. Dia adalah seorang produser terkenal dan aktor, dan pernah menyutradarai film seperti film Real Steel sendiri dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Charlie, Dakota sebagai Max, Evan Gallen sebagai Billy, Anthony sebagai Finn, John Getz sebagai Kingpin, Olga Fonda sebagai Vera, dan masih banyak lagi pemain lainnya. Di suatu tempat, yaitu bengkel robot, ada seorang pria yang sedang mabuk karena terlilit hutang. Dia adalah si Charlie. Di sini dia mempunyai robot yang bernama Emboss. Robot dia pun diperlihatkan kepada anak-anak di sana. Namun di sini terlihat dia seorang mata duitan, weh. Dia pun meminta kepada anak-anak bagi yang ingin berfoto dengan robotnya, mereka harus membayar $5. Hal itu membuat anak-anak itu kesal dan lanjut pergi. Scene berpindah ke kota Salenro. Charlie datang ke tempat pertandingan banteng di sana. Dia bertemu dengan Ricky, teman lamanya. Ricky adalah orang yang punya lahan pertarungan banteng tersebut. Karena butuh uang untuk membayar hutang, si Charlie pun menantang banteng si Ricky dengan taruhan $20 untuk melawan robot buatannya. Ricky pun menyetujuinya hingga pertarungan robot dan banteng pun dimulai. Robot Charlie pun unggul. Saking senangnya, Charlie mengabaikan banteng itu. Dikira permainan sudah selesai, banteng Ricky pun melawan kembali, sehingga kaki Emboss pun putus. Dengan serudukan banteng Ricky, Emboss pun hancur berkeping-keping. Setelah pertarungan itu selesai, Charlie pun langsung kabur menuju ke mobilnya, karena dia tidak membayar taruhan yang dijanjikan tadi. Tiba-tiba sebelum masuk ke mobil untuk kabur, dia dihadang oleh dua orang yang tidak dikenal. Ternyata mereka ini adalah pengacara. Mereka adalah ahli hukum mantan kekasihnya. Dia memberitahu bahwa kekasihnya meninggal dan ingin memberikan hak asuh putranya yang bernama Max Kenton yang berumur 11 tahun. Charlie pun bergegas ke pengadilan, namun bukannya mengambil putranya, dia malahan membuat perjanjian untuk menjual anaknya dengan harga $100.000 kepada si kakek tua yang akan nantinya mengurus si Max. Charlie meminta DP sebesar $50 dan akan memberikan anaknya jika semuanya sudah lunas. Ternyata uang tersebut akan dia pakai untuk membeli robot yang bernama Noisy. Di keesokan harinya, di tempat Billy, robot dia datang. Sontak Billy bertanya dengan raut muka yang sangat marah. Uang dari mana? Dengan harga robot yang sangat mahal dia mampu membelinya. Sedangkan uang sewa selama 6 bulan kepada Billy dan hutang di luar belum terlunasi. Namun Charlie menatap mesra Billy, dan Billy pun terdiam dengan melihat tatapan tajam si Charlie. Terlihat Billy ini menyukai si Charlie. Di saat bermesraan, kemesraan itu terhenti dengan adanya kakek tua yang menghampiri. Ternyata kakek tua itu akan memberikan uang yang diminta si Charlie sebanyak $50.000. Kakek tua ini pun pergi ke Itali untuk beberapa pekan dan menitipkan Max kepada Charlie, ayahnya sendiri. Max pun turun dari mobil. Bukannya anak dan ayah yang saling merindukan, di sini malahan adu pembicaraan. Pembicaraan itu dimulai dari Max, karena Max mengetahui bahwa dia dijual oleh ayahnya sendiri. Charlie pun menjelaskan dia sudah tidak punya uang dan hidup dia dihabiskan dengan robot-robot, jadi dia menjual Max untuk membeli robot. Charlie pun berjalan dan pergi untuk melihat robot barunya. Kemudian Max mengikuti Charlie sambil minta uang dari hasil jual dirinya. Lantas Max pun langsung mengikuti Charlie dan bertanya apakah di sini ada robot sungguhan. Billy pun menjawab, ada robot Nice Boy di dalam. Sontak Max pun mengetahui sejarah dan riwayat pertandingan tentang robot Noisy yang dibeli si Charlie. Lalu Charlie pun mencoba menggerakkan sensor suara robot itu.
namun robot itu tidak bergerak. Hal itu membuat Cherry merasa tertipu. Max pun mengambil sensor suara itu dan mencoba mengubah bahasa Jepang. Alhasil, robot pun bergerak sesuai perintah. Ternyata bahasa yang dipakai robot Noisy adalah bahasa Jepang. Billy pun mengatur bahasa sensor di leher robot tersebut. Ternyata robot itu berfungsi dengan baik. Setelah mencoba beberapa gerakan robot tersebut, Charlie pun bergegas untuk mengikuti pertarungan tinju robot. Di sini Max pun ingin ikut dengan si Charlie dengan mengancam kunci mobilnya akan dibuang ke solokan. Dan alhasil, Max pun ikut dengan si Charlie. Setelah sampai di tempat pertandingan, Charlie sangat sombong karena dia ingin menantang robot petinju yang terbaik di ring tersebut. Robot terbaik di arena sini adalah Midas. Max pun mencegah pertarungan itu karena pertarungan yang Cherry inginkan akan menghancurkan segalanya dengan taruhan $50. Max pun meminta untuk pertarungan kecil terlebih dahulu, namun si Cherry menolak. Pertarungan antar robot pun dimulai. Robot dia pun terus memimpin. Namun, dengan bahasa sensor yang belum diketahui sama si Cherry, robot dia pun mulai kalah oleh robot Midas di ring itu, sehingga membuat Max marah karena Cherry tidak mengetahui robotnya sebelum bertarung. Max memperingatkan agar mengetahui kombinasi pukulan sebelum bertarung. Noisy adalah robot baru yang dikendalikan oleh si Charlie. Setidaknya harus berlatih terlebih dahulu untuk menguasai kombinasi tersebut. Robot sehebat apapun, dia pun marah dan meminta Max untuk pergi ke truk. Setelah kalah dari pertandingan, Cherry pun membawa Max ke tempat pembuangan robot bekas. Ternyata dia mengajak Max untuk mencuri robot yang sudah tidak digunakan dan akan memodifikasinya lagi. Di saat mencari robot bekas, Max pun tergelincir ke jurang yang sangat dalam hingga tersangkut di tangan robot. Charlie pun bergegas turun untuk menolong Max. Max pun melihat robot yang telah membuat dirinya tertolong itu. Dia melihat robot yang menyelamatkan dia itu sangat utuh. Dia ingin membawa robotnya itu. Charlie pun mengabaikannya dan menunggu Max di mobil. Namun dengan tekad yang kuat, Max pun dapat membawa robot tersebut. Di keesokan harinya, Billy terlihat marah karena ulah dari si Charlie yang membuat semuanya berantakan. Robot yang Charlie beli sebelumnya telah hancur dan tersisa potongan robot Noisy. Hal itu membuat Billy marah dan tidak mau membantu si Charlie lagi. Namun di sini Charlie memohon kepada Billy untuk memperbaiki robot yang dibawa Max. Max pun mengakui robot miliknya itu karena semalam dia membawanya sendiri tanpa bantuan si Charlie. Terlihat robot itu masih menyala saat sudah diisi bahan bakar. Robot ini unik karena bisa meniru pergerakan manusia. Billy pun memberikan remote control kepada Max untuk mempelajari robot itu. Robot itu beri nama Atom. Max pun pergi untuk membersihkan dirinya dan robot itu. Di keesokan harinya, di dinding Max melihat foto Charlie yang sedang bertarung dan menanyakan tentang Charlie kepada Billy. Ternyata Charlie dulunya petarung handal. Billy pun memberikan berita dari koran di mana Charlie pernah menjadi sang juara. Charlie pun meminta izin kepada Billy untuk malam ini pergi ke Atalanta mencari rekan atau investor baru. Charlie pun pergi bersama Max ke Atalanta. Ternyata tempat tersebut adalah tempat pertarungan robot kelas dunia. Charlie pun meminta temannya untuk berinvestasi, namun di sini temannya menolak. Terlihat robot yang terbaik di sana adalah robot yang bernama Zeus. Max pun berantusias untuk mengikuti pertarungan itu, namun Charlie menolak. Di keesokan harinya, Charlie membawa Max dan robotnya ke pertandingan robot. Max pun ditantang oleh anak pang di sana. Apabila dia bertahan satu ronde, dia akan mendapatkan $1000. Max pun menyetujui tantangan itu. Pertarungan pun dimulai. Atom pun bertahan di satu ronde itu. Alhasil dia mendapatkan $1000 yang dijanjikan tadi. Namun Max menantang untuk ronde kedua. Charlie pun marah karena mustahil untuk memenangkan di ronde kedua. Alhasil ronde kedua pun si Max bisa menang. Hal itu membuat semua penonton kagum. Di pagi harinya terlihat Max berdansa dengan robotnya. Max pun memberikan penemuan barunya kepada Charlie bahwa program dari robot Charlie yang dulu bisa digabungkan kepada Atom. Hal itu membuat Charlie senang, meskipun di sini Charlie tidak setuju karena tidak layak digunakan untuk robot Atom yang ketinggalan zaman. Max pun meminta Charlie untuk melatih Atom dengan suara dan gerakan Charlie. Karena Charlie seorang petinju yang handal,
Cherry memberikan saran untuk gaya pertamanya di ring tinju untuk Atom adalah dance. Di sini pun Cherry memberikan perjanjian untuk gaya menari akan dikendalikan oleh Max dan untuk bertarung akan dikendalikan oleh Cherry. Cherry pun setuju. Cherry pun mulai melatih si Atom untuk bertinju. Di tempat ilegal, hari demi hari Atom pun menang di saat pertarungan. Hal itu membuat nama Atom terkenal dan membuat semua orang penasaran akan gaya unik yang dilakukan oleh Atom, yaitu dance lebih dahulu sebelum bertarung. Cherry pun mulai membayar hutang-hutangnya dan memberikan uang lebih kepada Billy. Di sini Max dan Cherry pun diundang di pertarungan robot resmi di pertandingan liga. Hal itu membuat nama Atom terus naik dan naik. Di saat pertarungan, dia diarahkan untuk ke ruangan robot Zeus. Ternyata mereka ditawarkan untuk menjual Atom kepada Vera seharga $200.000. Namun Max tidak ingin menjualnya. Cherry sangat tergiur dengan penawaran tersebut sehingga membuat adu cekcok dengan Cherry. Max pun pergi untuk bertarung. Pertarungan liga pun dimulai. Di pertarungan ini terlihat Atom kalah terus dipukul oleh robot musuh. Namun Cherry mengetahui titik lemah si musuh hingga Atom pun menang di putaran liga pertama dalam waktu 1 menit 47 detik. Max pun langsung naik ke ring dan menolak atas tawaran Farah dan diumumkan di hadapan semua penonton. Max pun menantang Zeus untuk bertanding, sontak penonton pun mendukungnya. Mereka pun bergegas pulang dengan uang yang didapatkannya. Namun Ricky menghadang. Karena di scene pertama, Cherry mempunyai hutang $20.000 kepada Ricky. Ternyata yang Ricky inginkan adalah semua uang yang dibawa oleh Max. Hal itu membuat mereka dipukuli oleh si Ricky, hingga uang tersebut diambil oleh si Ricky. Di keesokan harinya, Max dibawa ke bandara. Ternyata ayah angkatnya akan menjemput Max. Max pun meminta Cherry untuk tidak menyerahkannya karena sedikit lagi mereka akan menjadi juara liga. Max pun kecewa pada Cherry, dia pun pergi disusul oleh orang tua angkatnya. Si kakek tua pun memberikan $50 akan bayaran sisanya yang pernah dijanjikan oleh si kakek. Cherry menolaknya karena dia mulai menyayangi si Max. Cherry pun ikut menyusul Max dan bertanya apa yang dia inginkan. Ternyata jawaban Max hanya ingin bertarung untuknya. Max pun pergi bersama orang tua angkatnya. Mereka pun bergegas menemui Max di kediamannya. Mereka pun bergegas yang dulu dia lakukan. Mereka pun bergegas sama ibunya. Cherry pun mengajak Max untuk kembali ke pertarungan karena Cherry yakin Max bisa mengalahkan Zeus. Cherry pun meminta izin kepada ibu angkatnya Max untuk 1 malam pertandingan. Pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akan dimulai. Mereka pun bergegas ke arena untuk melawan musuh yaitu Zeus, robot yang tidak terkalahkan. Pertarungan real steel pun dimulai. Terlihat Atom tidak melawan sama sekali. Hal itu membuat semua pendukung Atom panik. Saat pukulan yang dilontarkan oleh Zeus, Atom pun mengambil kesempatan untuk memukul dagu si Zeus. Hal itu membuat Atom bisa menghajar si Zeus. Ronde pertama pun selesai. Waktu istirahat pun dimulai. Lihat mesin dari robot Atom banyak yang rusak. Itu membuat besar kemungkinan Atom akan kalah. Ronde 2 dan 3 pun sudah terlewati. Di saat ronde keempat, kontrol suara Atom pun rusak. Hal itu membuat Atom tidak melawan karena sama sekali tidak bisa mendengarkan arahan dari si Cherry. Di ronde kelima, Max mempunyai ide untuk mematikan mode kontrol suara dan mengaktifkan kontrol peniru si Cherry. Max pun meyakinkan si Cherry untuk bisa mengendalikan Atom. Ronde terakhir pun dimulai. Lihat Atom kalah telak dan terus bertahan. Ternyata itu adalah rencana Cherry untuk menguras bahan bakar yang dipergunakan oleh si Zeus. Sehingga di saat Zeus melambat karena energinya sudah mulai habis, Cherry pun memberi pukulan yang sangat keras sehingga membuat Atom tidak melawan. Max dan Billy pun menangis bangga akan semangat Cherry. Atom pun bertahan di ronde terakhir. Meskipun Atom tidak menjadi juara, namun penonton tahu yang juara sebenarnya adalah Atom. Juri memutuskan kalau untuk juaranya itu adalah si Zeus. Namun rakyat melontarkan bahwa juara sebenarnya adalah si Atom. Di sini Max langsung memanggil Cherry pertama kalinya dengan kata ayah. Dan film pun selesai. Film pun selesai dengan pesta rakyat.
Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Semoga dengan review ini kalian lebih memahami arti sebuah film ya, dimana kalian harus menonton full dulu sebelum spoiler. Oke, thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out, check it out, check it out.